Kompor aku nggak jadi. Nalur lagi jadi tidak. Pemirsa, selamat siang. Anda menyaksikan Breaking News. Ribuan warga di Desa Pangembengan, Jembrana, Bali saat ini kesulitan bahan makanan dan air bersih pasca banjir yang melanda daerah mereka. Warga mengharapkan bantuan dari pemerintah karena alat dapur hingga sumber air terendam air banjir. Kawasan Desa Pangembengan, Kabupaten Jembrana, Bali merupakan salah satu daerah paling parah terdampak banjir. Ratusan rumah dan lingkungan warga hingga kini masih terendam banjir. Ketinggian air, pemirsa, bervariasi mulai dari 30 cm hingga 1 meter. Bahkan di beberapa titik menggenang masuk ke rumah warga. Akibatnya sejumlah perabot alat dapur, peralatan elektronik warga mengalami kerusakan. Hal ini mengakibatkan warga mayoritas tidak bisa memasak kebutuhan konsumsi untuk keluarga. Sejauh ini, warga hanya mengandalkan bantuan makanan dari pemerintah yang jumlahnya seadanya. Dan para warga yang terdampak juga membutuhkan air bersih untuk kebutuhan minum, mencuci, dan juga mandi. Di daerah ini, terdapat 2 korban meninggal dunia akibat banjir. Sejumlah rumah dan fasilitas umum lainnya dilaporkan rusak. Ya, kondisi banjir saat ini ya mungkin ini yang terbesar ini, Pak. Saat ini masih menggenang, Pak, ya? Iya. Terus pasca banjir apa, Pak, yang dibutuhkan warga itu, Pak, saat ini, Pak? Sembako, Pak. Kenapa sembako, Pak? Karena mungkin seluruhan desa sini kena banjir, jadi warung banyak yang tutup kayak gitu. Mau masak juga susah. Alat-alat dapur juga masuk air. Alat dapur juga tenggelam semua. Kalau air bersih gimana, Pak? Air bersih alhamdulillah masih ada. Kebutuhan makan, mandi, cuci? Masih ada, ngampung-ngampung sama tetangga kayak gitu. Kami hadirkan perkembangan dari situasi banjir yang terjadi di Bali. Di beberapa wilayah Bali masih terendam banjir, dan untuk informasinya sudah bergabung ada rekan Ifdal Amal dan Belinda di Denpasar, Bali. Selamat siang rekan-rekan, saya akan ke Ifdal terlebih dahulu. Di mana Anda berada saat ini dan bagaimana kondisi di sana, Ifdal? Baik, Anggi dan juga pemirsa, saat ini saya berada di Ubung, lebih tepatnya Ubung, Kota Denpasar, di Banjar Sedana Marga, yang merupakan tempat pengungsian dari 51 pengungsi yang berada daerahnya di dekat daerah Banjar ini, yang rumahnya terdampak oleh banjir. Adapun di daerah rumah mereka yang datarannya cenderung lebih menurun dibandingkan tempat saya berdiri saat ini, ketinggian muka air pada saat banjir yang melanda sejak tanggal 9 September kemarin sempat menyentuh ketinggian pada hingga 15 meter dari bawah. Dan memang sekarang banjir sudah surut, akan tetapi mereka yang terdampak mengungsi ke sini karena rumahnya hancur, serta ada beberapa dari mereka yang rumahnya juga ambruk dan sampah berserakan. Adapun untuk pada hari ini, pihak BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sedang melakukan audiensi ataupun dialog bersama dengan para pengungsi yang ada di Banjar Sedana Merta ini. Dan diskusi kali ini membahas seputar bagaimana sih penanggulangan yang pas, apa yang dibutuhkan oleh para pengungsi akibat dari banjir yang melanda kemarin. Dan setelah dikirimkan bantuan oleh BNPB berupa sembako seperti makanan, kopi, serta selimut dan sebagainya, para warga, perwakilan warga menyebutkan ataupun menyampaikan maksud kami bahwa sebetulnya mereka membutuhkan, ada kebutuhan yang lebih dari itu. Mereka menyebut kekurangan pakaian bersih seperti pakaian sehari-hari, kaos, celana, ya, dan yang terpenting seperti celana dalam serta pembalut untuk para wanita. Karena di sini 51 orang yang mengungsi di sini bukan hanya pria dan wanita, juga ada anak-anak, sehingga mereka juga membutuhkan perhatian khusus pada anak-anak tersebut. Lebih lanjut, untuk data terkini yang saya peroleh dari pihak BNPB, ada pada peristiwa banjir yang melanda Bali ini di sejumlah titik terdapat korban, yang mana rinciannya 9 orang meninggal dunia, 6 orang hilang. TNI Polri yang mengerahkan evakuasi lebih dari 500 pasukan
Adapun dari korban tersebut sudah dilakukan evakuasi dan mencari korban yang hilang juga. Demikian. Kemudian memang pihak BNPB juga kemarin sempat melaksanakan rapat koordinasi bersama dengan Gubernur Bali Iwayan Koster dan menentukan ataupun menetapkan bahwa akibat dari peristiwa banjir yang melanda di Bali ini ditetapkan Bali sebagai kawasan darurat bencana. Tetapi penetapan status darurat bencana ini bukan karena peristiwa yang bisa membuat kepanikan warga berlebih, akan tetapi memang untuk mempermudah penyaluran bantuan dari pusat dan kontrol dari penanggulangan bencana bukan hanya dipegang kendalinya penuh oleh daerah, melainkan sudah nasional dengan menggandeng BNPB, Basarnas, dan instansi terkait yang stakeholder terkait yang bisa untuk membantu kolaborasi bersama sehingga penanggulangan bencana bisa lebih cepat terlaksana. Kemudian status darurat bencana ini ditetapkan selama 1 pekan ke depan sembari pihak BNPB dan juga stakeholder lainnya melakukan evakuasi. Warga yang ada di pengungsian di sini, maksud kami Anggi dan juga pemirsa, merupakan warga yang berada di tepian sungai, pesisir sungai. Anggi. Ifdal, di belakang Anda itu terlihat tadi ada Kepala BNPB Suharyanto begitu. Selama Anda bersama dengan BNPB, apa untuk jangka pendek dulu langkah yang dilakukan untuk membantu atau juga menyisir lokasi-lokasi banjir yang ada di Bali, Ifdal? Baik, kalau untuk jangka pendek, kebetulan kemarin Anggi dan juga pemirsa saya sempat ke titik yang masih terendam banjir, yaitu di Pasar Badung, Kota Denpasar. Di sana masih ada banjir yang cukup tinggi, di mana melanda bagian basement ataupun basement dari Pasar Badung tersebut, di mana ataupun sejumlah kendaraan, gerobak, mobil, motor, serta barang-barang dagangan masih tenggelam di sana, dan pihak BNPB bersama dengan TNI, Polri, BPBD, Basarnas, dan juga instansi terkait dari Pemprov Bali juga mengerahkan alat seperti penyedot air untuk selanjutnya disedot dan dibuang ke sungai yang ada di sebelahnya, Sungai Badung maksud kami. Adapun selain itu pihak BNPB juga mengerahkan bantuan senilai 1 miliar berupa perahu karet dan mesin 1 unit, sembako sebanyak 300 paket, selimut 200 lembar, matras 200 lembar, pompa Alkon 2 HP, 3 unit, tenda pengungsi 2 unit, serta tenda keluarga sejumlah 50 unit. Akan tetapi memang jumlah ini disebut oleh Kepala BNPB maksud kami Letjen TNI Suharyanto masih akan mengalami kenaikan dari segi valuasi, karena ia juga sempat menyinggung bahwa valuasi yang diperkirakan untuk hari ini bisa mencapai 5 miliar dalam bentuk nilai bantuan ya Anggi dan juga pemirsa. Bantuan ini dinilai kurang karena pada saat terjun ke lapangan untuk melihat ataupun meninjau lokasi banjir, terlihat kurangnya ada genset yang ia sebut untuk melakukan penyedotan air dari daerah yang masih tergenang banjir menuju ke sungai ataupun penampungan air lainnya. Untuk jangka pendeknya seperti itu, Anggi. Dari Ifdal yang berada di Ubung, Bali, kami akan menyaparkan Belinda Firda yang berada di Denpasar. Belinda, seperti apa kondisi di sana saat ini? Anggi dan pemirsa, selamat siang. Saat ini saya sedang berada di salah satu pusat pertokoan yang ada di Jalan Sulawesi, tepatnya berada di Kecamatan Denpasar Barat. Dan memang saat ini yang ada di belakang saya, Anggi dan juga pemirsa bisa saya gambarkan, ini adalah upaya pembongkaran di pertokoan ini, karena memang kalau kita melihat ini adalah toko ruko yang kemarin sempat viral di sosial media, ambruk dan roboh terbawa oleh aliran air banjir yang melanda Bali sejak hari Selasa malam. Dan memang ini upaya dilakukan ini melibatkan personil gabungan mulai dari TNI, kemudian dari BPBD, kemudian juga dari Dinas PU dan juga dinas-dinas terkait yang berada di Bali ini turun khusus untuk area ini pada proses sterilisasi. Ini kira-kira secara keseluruhan ada sekitar 100 personil gabungan untuk mempercepat proses sterilisasi. Namun tidak hanya sterilisasi, Anggi dan juga pemirsa, ini juga dilakukan untuk pencarian korban karena diduga ada anggota keluarga yang melaporkan
ada anggota keluarga yang hilang dan masih tertimbun di ruko ini. Ini dugaan sementara, maka dari itu upaya pembongkaran ruko ini dilakukan untuk mempercepat proses pencarian korban. Dan untuk lebih jelasnya, pemirsa, saya akan mengajak Anda untuk bertanya langsung dengan Pangdam 9 di Udayana, ada Maijen TNI Pi Budiarto. Pak Pi, boleh dijelaskan ini proses yang dilakukan untuk mempercepat proses pencarian korban seperti apa? Terima kasih. Seperti diketahui bahwa bencana alam banjir yang melanda Provinsi Bali ini telah terjadi 1 hari yang lalu pada tanggal 10 September dari mulai pukul 02.00 hingga pukul 08.00 curah hujan sangat deras dan ini berdampak kepada lingkungan terutama Kota Denpasar sendiri yang mengakibatkan beberapa unit pasar dan kemudian beberapa pertokoan itu terendam seperti yang terlihat di media televisi kemarin, sehingga saat ini kita melaksanakan fokus untuk pencarian korban. Sudah diketemukan 13 korban jiwa yang sudah diketemukan, masih ada 2 lagi yang ada di daerah pertokoan ruko di Jalan Sulawesi ini. Kita harus fokus untuk supaya 2 orang korban yang belum diketemukan kita upayakan untuk ditemukan. Berarti sejauh ini secara keseluruhan di Bali ada 13 korban yang sudah ditemukan atau seperti apa Pak Pi tadi disampaikan? Betul, sesuai dengan laporan bahwa sampai saat ini sudah 13 korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Selanjutnya kita akan berfokus masih ada 2 korban yang dilaporkan belum diketemukan. 2 korban ini proses pencariannya dilakukan di area pertokoan ini atau seperti apa nantinya Pak? Betul, sesuai dengan informasi dari pihak keluarga melaporkan yang mempunyai unit ruko di daerah Jalan Sulawesi ini, masih ada 2 orang anggota keluarganya yang belum diketemukan. Untuk itu kita segera melaksanakan pencarian dan semuanya juga kita meminta informasi kepada masyarakat apapun apabila ada keluarganya atau sanak famili yang masih belum diketemukan segera menghubungi kita. Kita di sini TNI, Polri bersama Basarnas, Dinas Perhubungan, BPBD, pemerintah Kota Denpasar, kemudian Dinas Perhubungan dan Lingkungan, kita semua bekerja sama untuk melaksanakan evakuasi. Pak, ini tadi disampaikan apabila ada anggota keluarga yang merasa kehilangan sanak familinya, ini bisa melapor kemana berarti Pak? Krisis Center sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur bahwa keadaan darurat sudah disampaikan pada hari Rabu kemarin tanggal 10. Ada di Pemprov Bali yang akan melaksanakan penerimaan informasi apapun melalui semua kanal-kanal informasi, baik di situ ada dari TNI, Polri maupun semua lembaga yang ada di Provinsi Bali. Dari TNI sendiri apa langkah konkret Pak untuk mempercepat proses pencarian korban dan juga pemulihan pasca banjir di Bali? Seperti yang kita terima perintah langsung dari Bapak Panglima TNI, Bapak Kasat, saat ini kita harus segera bertindak. Bencana sudah merupakan suatu perintah, kita tidak diminta maupun diminta semua unsur TNI bersama-sama dengan komponen masyarakat lainnya membantu. Aplikasinya kita sudah dari kemarin semua personil yang ada di Provinsi Bali ini, baik dari TNI AD, AL, AU, kita sama-sama mencari korban dan menangani pengungsi yang saat ini sudah kita urus dan kemudian sudah dalam keadaan yang kita kategorikan bisa kondusif dan ini berangsur-angsur kita harus kita tindak lanjuti agar penanganan bencana banjir ini kita bersama-sama dengan komponen masyarakat yang ada kita tanggulangi. Pak, boleh ini di-mention lagi ke masyarakat apabila ada yang mencari keluarganya, ini bisa ada mungkin nomor yang bisa dihubungi atau di media sosial tertentu, mungkin dari TNI juga bisa, jadi informasinya biar terhimpun atau dari Pemprov, mungkin Pak Pi ada mengetahui, dari Danrem, bisa menghubungi kemana Pak Agung? Saya selaku Danrem 163 Bali perlu menyampaikan bahwa kami sudah informasikan semua kepada masyarakat, termasuk juga melalui media televisi,
bahwa apabila ada keluarga korban yang belum diketemukan, segera melapor ke 3 yang disebutkan tadi, ke Kota Madia, kemudian ke Kodim 16 Badung, termasuk juga ke provinsi. Sehingga kami juga sudah mendirikan posko itu. Posko aduan sudah kami menerima aduan, maka data kami dapat yang meninggal dan yang sudah meninggal maupun yang belum ditemukan. Poskonya di mana, Pak? Poskonya ada di Kodim Badung dan di Kota Madia, Wali Kota Madia. Berarti selain menghubungi begitu ya, kalau misalkan masyarakat kesulitan untuk mencari nomor teleponnya, bisa langsung datang ke posko yang ada di Kodim Badung dan juga di Kota Madia, begitu ya Pak ya? Oke, terima kasih Pak, kita tunggu update-nya untuk proses pencarian korban, semoga segera ditemukan. Boleh, silakan Pak. Perlu kami sampaikan, sesuai dengan arahan Bapak Pangdam 9 Udayana, kami diperintahkan tadi pagi melaksanakan apel luar biasa di Pasar Badung untuk membersihkan semua sisa-sisa kotoran yang berdampak dari banjir kemarin. Sehingga hari ini kami mengerahkan pasukan kurang lebih 300 orang untuk membersihkan. Sehingga instansi dari mana saja, dari kepolisian, dari Angkatan Laut, Angkatan Udara, dari Angkatan Darat, termasuk juga dari Dinas Provinsi dan dari Dinas Kota Madia. Harapan kita sinergi ini ke depannya menjadi solusi untuk mengatasi bencana di kemudian hari. Demikian. Pak, Pasar Badung ini kan menjadi salah satu pusat perbelanjaan begitu ya, kalau kita lihat di Denpasar. Seberapa parah Pak rusaknya dan hingga saat ini progres untuk pembersihan, sterilisasi sudah sejauh mana? Kalau Pasar Badung sebenarnya ada 2 pasar. Pasar Badung itu pasar induk untuk kebutuhan sembako, sedangkan Pasar Kumbasari adalah untuk kesenian itu. Tetapi yang berdampak parah sebenarnya adalah di Pasar Kumbasari, karena air itu masuk ke sana, kemudian itu menghanyutkan basement yang di bawah. Tetapi semua sudah dibersihkan hari ini. Kemudian yang masih ada kendala ada di Pasar Badung, di mana ada 2 basement 2 lantai, itu ketinggiannya kurang lebih 8 meter. Itu masih tergenang air sampai saat ini. Diprediksi kemungkinan ada 50-75 mobil di dalamnya. Kami belum bisa memastikan apakah ada korban di sana, belum bisa dipastikan, tapi kami berdoa selalu kemungkinan tidak ada yang korban lagi. Oke, terima kasih banyak Pak Hadi. Pak Pi. Sekalian menginformasikan tadi malam Kepala Badan BNPB Pusat Bapak Suharyanto sudah hadir dan memberikan langsung bantuan dari pemerintah yang sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk memberikan bantuan kepada para warga yang terdampak dan terkena langsung musibah bencana banjir ini. 2 alat pompa berat penyedot air sudah dikirim dan ini akan memudahkan kita dalam pencarian korban. Dan selanjutnya beliau berpesan kepada kita semua untuk mendata semua kerugian bagi masyarakat yang terdampak akan dibantu langsung oleh BNPB serta gabungan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kota. Termasuk kerugian yang dialami masyarakat bisa langsung diadukan ke posko juga Pak? Semuanya lewat Bapak Gubernur dan Kepala BNPB, apapun yang terdampak oleh bencana banjir ini semua bisa disampaikan dan ditanda. Terima kasih banyak Pak Pi, semangat untuk mencari korban dan juga sterilisasi kembali membawa Bali kondusif. Terima kasih banyak Pak. Nah pemirsa, kita sudah mendengar langsung bahwa hingga saat ini memang di Bali, khususnya untuk di Kota Denpasar, menjadi salah satu daerah yang cukup parah terdampak banjir. Masih terus dilakukan proses sterilisasi di titik-titik vital seperti di pusat pertokoan di belakang saya, kemudian di Pasar Badung dan juga Pasar Kumbasari ini masih dilakukan sterilisasi karena kalau bisa saya gambarkan, Anggi dan juga pemirsa, tadi perjalanan saya dari bandara menuju lokasi saat ini melaporkan, ini memang masih tersisa ada sejumlah titik jalan yang masih cukup tersisa untuk puing-puing, kemudian sampah-sampah yang dibawa oleh banjir, bahkan tadi juga minimarket akhirnya lumpuh, sebagian aktivitas masyarakat juga masih lumpuh karena mereka hari ini berfokus pada pembersihan sisa-sisa puing-puing yang dibawa oleh banjir. Namun kita juga menyaksikan untuk titik-titik yang kemarin
digenangi air seperti di underpass Dewa Ruci. Tadi kami lewat jalan itu dan sudah kembali normal, sudah surut, tidak ada air yang tersisa dan aktivitas sudah kembali kondusif. Memang masih dilakukan proses upaya pencarian korban di lokasi-lokasi lain, hanya saja di titik-titik lain yang tadi saya sampaikan ini sudah kembali kondusif. Kita masih update berapa nanti jumlah korban yang akan terus dilakukan pencarian dan ada 6 korban hilang yang masih dilakukan pencarian hingga saat ini. Sementara demikian kembali ke studio, Anggi. Oke, baik Belinda, jadi saya mau konfirmasi. Jadi untuk warga yang kemudian tiba di Bali, akses dari bandara menuju wilayah-wilayah Bali ini sudah bisa dilalui ya Belinda ya? Betul Anggi, akses dari bandara tadi kami melalui yang langsung menuju ke Kota Denpasar ini sudah kembali lancar, bisa dilalui meskipun ada kemacetan sedikit, namun ini sudah bisa dilalui. Hanya mungkin kami tadi memang diantar oleh driver asli orang Bali yang akhirnya menyampaikan ada beberapa titik yang memang seharusnya dihindari untuk menghindari kemacetan. Kami tadi melalui jalan-jalan tikus yang memang itu juga salah satu jalan yang terdampak banjir. Termasuk juga itu adalah jalan yang terdampak dari luapan sungai Taman Pancing. Tadi kami melalui sekitar pinggir sungai itu dan kami masih menyaksikan memang di sepanjang pinggir sungai Taman Pancing ini masih masyarakat bergotong royong untuk membersihkan sisa-sisa banjir dan ini menyebabkan sedikit kemacetan lalu lintas di sana. Jadi memang dihimbau untuk masyarakat yang memang baru tiba dari bandara hendak menuju ke daerah Denpasar bisa memilih jalan-jalan yang aman. Oke, baik. Belinda, maaf saya harus potong Anda karena kita akan mendengarkan ini ada pernyataan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto. Adanya gelombang badai Moresby dan Kevin yang melanda. Sehingga curah hujannya sampai 385 mm. Kalau BMKG bilang itu curah hujan Bali setiap hari itu jadi 1 selama sebulan jadi 1 kemarin. Waktunya 24 jam sehingga ya akibatnya cukup masif. Tapi berdasarkan prediksi BMKG ini sudah lewat ya. Jadi kita lihat cuaca di luar juga sudah terang. Alhamdulillah ke depan ini menjadi terang, tapi dengan kejadian ini ya kita harus lebih waspada sebagai bangsa ini bahwa dengan perubahan iklim bencana ini kadang-kadang tidak bisa menunggu, bisa datang setiap saat sehingga kita harus tetap memelihara dan meningkatkan kesiapan dan kesiapsiagaan. Terakhir ini penegasan terkait jumlah tadi kemarin ditemukan 9, lalu ditemukan lagi 3 artinya 12 seperti itu. Jadi 9 itu yang terdampak awal ya. Kemudian ada 1 jenazah ditemukan di Gianyar. Itu yang menginformasikan dari Pak Karyasa Adiana. Jadi 10 kan, tambah 3 yang sudah berhasil ditemukan oleh tim pencari dan pertolongan tadi pagi. 13. Jadi masih ada kurang 3 yang masih dicari. Itu data awal kan. Sekali lagi saya sampaikan di Pasar Badung itu sekarang lagi disedot airnya ini. Dengan pompa dari mana-mana, mudah-mudahan di situ tidak ada korban lagi. Kalau total bantuan dari pemerintah pusat mencapai berapa untuk hari ini? Jadi tidak ada batasannya sesuai kebutuhan di lapangan. Yang jelas yang sudah dibawa saja oleh pemerintah pusat lewat BNPB per hari ini mungkin di atas 2 miliar gitu dalam bentuk permakanan. Nah, tapi nanti dengan infrastruktur yang rusak, rumah itu semakin besar. Tapi intinya pemerintah pusat tidak membatasi untuk bantuan kepada masyarakat. Semuanya harus selesai dan tuntas. Pak, terkait warga yang lainnya, katanya kan angin fenomena itu sudah mulai ke Jawa Timur, Jawa Tengah itu. Nah itu juga kita udah koordinasi ke sana ya ke para Kalaksa. Mungkin 1-2 hari ini juga dilaksanakan operasi modifikasi cuaca di 3 provinsi itu. Sehingga mudah-mudahan tidak terjadi seperti sekarang. Dan apabila pun hujan kami sudah koordinasi supaya jangan sampai timbul banjir. Oke, baik. Terima kasih Pak ya. Terima kasih informasi. Terima kasih. Jadi pemirsa informasi langsung dari Kepala BNPB. Ada lagi? Baik pemirsa, kami masih memberikan perkembangan situasi terkini dari banjir yang melanda wilayah Bali, pemirsa. Langkah jangka pendek yang dilakukan pemerintah saat ini adalah mengirimkan bantuan kepada titik-titik pengungsian sambil proses untuk recovery dan juga penyedotan area-area yang masih tergenang ini dilakukan sampai siang hari ini.
Laporan terkini bahwa tadi di wilayah Pasar Badung ini masih terjadi genangan air dan fokus dari tim SAR yang dilaksanakan hari ini salah satunya adalah melakukan penyedotan di wilayah sana karena masih terus berupaya dicari apakah ada kemungkinan adanya korban meninggal dunia yang belum ditemukan. Lalu dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tadi Letjen TNI Suharyanto juga menyebutkan langkah-langkah sudah dilakukan terhadap titik-titik yang menjadi krusial atau juga masih tergenang banjir sampai di siang hari ini. Dan kemungkinan karena ada analisis dari BMKG, kemungkinan terjadinya hujan beberapa hari ke depan, dari pemerintah juga menyiapkan rencana atau juga potensi rencana untuk melakukan modifikasi cuaca sehingga mengurangi curah hujan yang terjadi di wilayah Bali. Kondisi banjir di Bali, pemirsa, Polri bergerak bersama TNI, BPBD, serta instansi terkait untuk mengerahkan personil membantu evakuasi korban. Selain evakuasi, Polri juga membuka jalur yang tertutup material longsor hingga mengatur arus lalu lintas agar distribusi bantuan logistik tidak terhambat. Kapolda Bali memastikan evakuasi berjalan lancar dan kebutuhan warga di pengungsian bisa terpenuhi. Hingga saat ini, tim gabungan masih melakukan pembersihan jalur yang terdampak longsor dan menyalurkan bantuan logistik ke lokasi pengungsian. Polri juga mengimbau masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan mengingat kondisi cuaca masih berpotensi hujan. Dan untuk Anda informasinya pemirsa, jika memang ada berkaitan dengan pihak keluarga yang belum ditemukan, tadi dari pihak aparat setempat juga menyatakan sudah ada pusat krisis atau crisis center yang dibangun, jadi Anda bisa melapor di sana dan juga untuk memberikan informasi terkini apabila daerah Anda juga masih membutuhkan bantuan. Dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan belasungkawa atas bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Bali dan juga Nusa Tenggara Timur. Pernyataan ini disampaikan melalui Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya di akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet. Seskap Teddy mengungkapkan Presiden sudah berkomunikasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto dan memberikan instruksi untuk bertindak cepat menangani dampak bencana banjir di Bali dan juga NTT. Presiden menekankan pentingnya distribusi bantuan secara cepat dan tepat sasaran. Instruksi ini langsung dijalankan oleh Kepala BNPB yang tadi sudah ada di lokasi pemirsa. Atas perintah Presiden, Kepala BNPB juga sudah mengunjungi titik-titik pengungsian yang ada di Bali, sudah bertemu dengan para tim di lapangan untuk memimpin juga penanganan tanggap darurat serta memastikan upaya pencarian dan penyelamatan agar berjalan optimal. BNPB juga akan memastikan kebutuhan logistik warga terdampak tersalurkan dengan baik. Dan sejauh ini bantuan awal yang sudah disalurkan meliputi perahu karet dan mesin perahu, tenda pengungsi, paket sembako, kemudian matras, selimut, lalu ada pompa dan perlengkapan lainnya. Untuk melihat perkembangan situasi terkini, kali ini kami bergeser ke Jembrana, pemirsa. Ada rekan Andi Himawan di sana. Andi, selamat siang. Bagaimana situasi di sana? Ya, selamat siang. Dapat kami laporkan di Desa Pengambengan, Kabupaten Jembrana, Bali. Sekarang ini saya di Balai Desa atau tepatnya kantor Desa Pengambengan yang sekarang dijadikan posko banjir dan juga didirikan dapur umum untuk keperluan warga yang terdampak banjir bandang kemarin.
Dapur umum ini didirikan oleh kepala desa sebagai bentuk kepedulian karena masih hingga kini masih ada ratusan rumah yang tergenang banjir dan mengakibatkan warganya tidak bisa memasak untuk makanan. Untuk itu pihak desa membuat dapur umum yang berada di balai desa. Dapur umum ini yang dengan personel dari staf desa, ada relawan dan dari unsur BPBD. Karena kekurangan tenaga untuk memasak dan untuk mendistribusikan makanan nasi bungkus, maka diharapkan warga yang memerlukan nasi bungkus untuk datang ke balai desa dan mengambil nasi bungkus yang disiapkan. Sejak kemarin di balai desa ini sudah menyiapkan dan mendistribusikan 2.000 nasi bungkus dan sekarang karena keperluan bertambah akan disiapkan 3.000 nasi bungkus yang siap didistribusikan. Baik, Andi, bahwa tadi ada informasi dari Kepala BNPB, bantuan hari ini akan diserahkan, termasuk yang paling penting itu adalah bantuan untuk kapal karet begitu ya, dan juga logistik. Apakah ini sudah sampai di sana? Berdasarkan pantauan dari Metro TV sejak tadi pagi, tadi ada bantuan untuk dari BPBD yang datang adalah 1 tangki atau 1 tangki untuk air bersih untuk keperluan warga karena di Desa Pengambengan ini untuk air bersih kesulitan karena terdampak oleh banjir. Selain itu kalau untuk bantuan berupa logistik makanan ini datang terus-menerus baik dari warga, donatur maupun dari perusahaan-perusahaan dari sekitar ini. Baik, situasi di lokasi adalah bahwa tadi disebutkan air masih tinggi ya, begitu ya Andi ya. Ini sekarang sedang proses apa untuk recovery-nya? Apakah memang hanya menunggu air keluar lewat saluran yang ada? Atau tetap akan diperbantukan dengan upaya penyedotan, Andi? Ya, berdasarkan informasi yang tadi saya sudah dengan Kepala Desa Penambangan Pak Khairul Zaman bahwa ada bantuan dari BPBD dan pemerintah daerah itu berupa alat penyedotan. Namun untuk penyedotan itu disarankan untuk beberapa hari lagi karena dikhawatirkan jika terjadi penyedotan sekarang terus kemudian nanti hujan maka akan terjadi banjir lagi. Maka disarankan untuk penyedotan di rumah warga yang airnya masih tergenang itu secara bergantian. Oke, berarti untuk saat ini skenarionya adalah bertahan dulu di titik pengungsian begitu ya, sambil melihat situasi adanya kemungkinan hujan lagi, begitu ya Andi ya? Betul, namun sudah ada beberapa titik atau beberapa rumah warga yang memang debit volume airnya sudah turut, itu dilakukan penyedotan. Namun ada yang masih beberapa atau puluhan rumah warga yang masih volume airnya tinggi, dilakukan penyedotannya secara bergantian. Baik, Andi, untuk distribusi logistik bisa masuk ke wilayah Anda? Andi, bisa mendengar suara saya. Jadi kalau untuk akses logistik, apakah bisa masuk ke wilayah Anda saat ini? Di wilayah Desa Pangembengan? Kalau untuk akses logistik bisa masuk ke wilayah Penambengan, roda 2 bisa melakukan. Namun kalau untuk pendistribusian nasi bungkus tadi, karena di balai desa keterbatasan tenaga atau personil, maka diharapkan warga yang membutuhkan nasi bungkus untuk datang ke balai desa untuk mengambil nasi bungkus yang jumlahnya sudah mencapai 3.000. Oke, berarti dipusatkan di sana ya. Disiapkan siap saat. Baik,
Andi, jadi untuk proses penyedotan sedang berlangsung di sana saat ini di wilayah Anda. Kemudian juga makanan sudah disiapkan dapur umum begitu ya di kantor desa. Logistik juga tidak ada masalah. Untuk saat ini kondisi warga saat ini seperti apa, Andi? Ada yang mengeluhkan penyakit tertentu dan bagaimana kondisi mereka? Kalau kondisi sekarang karena sekarang cuaca cerah, matahari bersinar, maka dipakai warga untuk menjemur peralatan atau peralatan rumah seperti kasur yang kemarin basah, baju yang basah, juga kain-kain yang lainnya. Selain juga itu juga membersihkan rumah yang kemasukan air. Namun tadi pagi ada tim kesehatan dari puskesmas setempat juga mendatangi rumah warga, tepatnya di rumah Bapak Banjar atau Bapak Kepala Dusun untuk memeriksa kesehatan para pengungsi, karena di Desa Pengambengan ini ada 3 titik pengungsian, yaitu di posko balai desa, terus di gudang itu, dan di musola. Tadi tim puskesmas sudah mendatangi dan memeriksa warga yang mengeluh kesakitan. Baik, mudah-mudahan segala proses recovery berlangsung lancar di sana ya, begitu ya Andi. Andi, terima kasih untuk informasinya saat ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.